Allah, asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat Abina Guru Muhyiddin Ismail Batin PSPS CPT MPTH ESOS MPI selaku Direktur Pondok Perkampungan Ainul Yakin. Yang kami hormati Dr. OR Haji Mansur MS beserta seluruh pengurus Yayasan Indonesian Special Children Ainul Yakin yang lainnya. Yang kami hormati Ustadz Sahman Elsi selaku pengisi acara pada sore hari ini. Yang kami hormati pimpinan pimpinan PCM Sudan. Yang kami hormati pimpinan PWM, PDM, PCM dan PRM Karang Tengah. Yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat Karang Tengah. Yang kami hormati Bapak Ibu warga Dusun Karang Tengah. Yang kami hormati para instruktur, guru, karyawan, asatidz wal asatizah Pondok Perkampungan Ainul Yakin, dan yang berbahagia para santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian karunia, nikmat iman, sehat, Islam, ihsan dan takwa. Allah Subhanahu wa taala masih melangkahkan kaki kita menuju tempat yang insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satupun. Mohon maaf sebelum pembukaan, marilah kita mendengarkan dulu penampilan nasyid dari Ainul Yakin Putri Ngawen Paket Sriasi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan kalam ilahi. Semoga bacaan membaca maupun yang mendengarkan terdapat rahmat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan Bapak Mansur atau Habibul Isma. Kepada beliau yang mewakili, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta, pimpinan daerah Muhammadiyah Gunung Kidul, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Gunung Kidul, pimpinan ranting Muhammadiyah Dusun Karangtengah, yang kami hormati para pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Sudan, dan yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman mahasiswa dari Timur Tengah, ada yang dari Sudan, dari apa Sudan toh aku. Oke, padahal mau toh. Dari Sudan, terus dari Pakistan, dari mana lagi?
Akhiran ora ya tak iki. Terus dari dari Ikatan Mahasiswa Timur Tengah, makaten. Masya Allah, yang kami tepuk tangan dulu buat teman-teman semuanya. Masya Allah. Ini yang menginisiasi, yang mensponsori, yang mengadakan kegiatan itu teman-teman semuanya. Oke. Mulai dari acarane, donasinya, kegiatannya teman-teman semuanya. Jadi Ainul Yakin itu kebetulan cuma ketempatan begitu, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Yayasan Ainul Yakin, alhamdulillah ada Ustadz Muslihin, Ustadz Hari, ada Bapak Giarto dan Ibu, ada Bunda Somiatun dan lain sebagainya. Yang kami hormati para guru, karyawan, para asatidah, para jamaah Dusun Karangtengah, Bapak Ibu perangkat Dusun Karangtengah, Pak Dukuh, Pak RW, Pak RT, para tokoh, para ulama, para alim, alhamdulillah matur suwun hadirnya di acara buka bersama di Pondok Perkampungan Ainul Yakin. Alhamdulillah ini adalah panggung dakwah Profesor Ahmad Mursidi almarhum. Jadi ini salah satu panggung dakwah, kita berikan nama salah satu penasehat kami yaitu Bapak Ahmad Mursidi. Harapannya tempat ini nanti bisa menjadi ajang dakwah untuk masyarakat, menjadi ajang dakwah untuk santri-santri kami. Sekali lagi kami atas nama pengurus Yayasan Ainul Yakin ini mohon izin Pak Mansur tidak bisa hadir karena berbarengan dengan acara di Jogja. Kami atas nama pengurus Yayasan Ainul Yakin dan pengurus Pondok Perkampungan Ainul Yakin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Timur Tengah yang sudah mengadakan acara di sini dan juga dari PCM, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sudan. Tepuk tangan buat teman-teman PCM. Hadir gini perwakilannya gini. Yang dari PCM Sudan hadir gini. PCIM gini. Mas Dimas, Masya Allah, alhamdulillah. Ini dari Sudan dan teman-teman, Masya Allah. Ini Mas Dimas dan teman-teman ini 2 kali nih Bu nyupot beras. Ainul Yakin itu seharinya niku 1 kintal bunta Ibu. 1 hari 1 kintal berarti kalau 1 bulan itu telung ton. Niki kira-kira pirang dino ya budak pur. Kalau budak pur niki sekertas niki. Nah ini alhamdulillah, Masya Allah dari teman-teman Ikatan Pelajar Timur Tengah dan PCIM Pimpinan Cabang Internasional berarti nggih PCIM itu istimewa Muhammadiyah. Tepuk tangan buat Muhammadiyah. Wis ana sing teko Sudan iki, Masya Allah. Jadi menggalang donasi untuk beras ya, beras ini dapat 1, berapa ton begitu kalau tidak salah. Alhamdulillah. Nanti disampaikan ya. Terus kemudian melihat juga teman-teman dari teman-teman pelajar dan mahasiswa Timur Tengah ini, Masya Allah. Jadi tidak cuma ngasih tok, nak ngei tok iki entek meneh. Maka teman-teman ini mencoba untuk piye carane Ainul Yakin iki iso mandiri ngeten, Pak. Jadi dikei pancinge karo kaile. Nah, alhamdulillah tahun kemarin sudah diberikan pelatihan untuk media. Ya, pelatihan media, ya, teknologi. Nah, ini
lumayan, ada beberapa, ada Mas Ma'ruf Niki, ada Mas Didan yang sudah luar biasa. Terus nggak punya alatnya. Lah ini disupport untuk pembelian alat. Kira-kira oke banget, mungkin 20 juta per regane ngaten niku. Diberikan. Terima kasih dari teman-teman semuanya, ini sudah mensupport kami. Jadi nanti harapannya Ainul Yakin niku Ustaz Muslihin, Pak Giarto, Ustaz Dari iso golek duit dhewe. Iso golek duit dhewe. Ya, iso golek duit melalui media itu. Jadi bisa mengenalkan pondok tidak hanya di sekitaran Jogja tetapi di seluruh dunia. Takbir. Ini tahap pertama, nanti tahap yang kedua digawe ke studio. Ini tahap pertama nih, Masya Allah. Itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Timur Tengah dan juga PCIM Sudan. Kami mengucapkan terima kasih juga ini kepada Ustadz Saman, Masya Allah, yang insya Allah nanti akan memberikan materinya. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari mahasiswa dan pelajar Timur Tengah apabila kami sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan kegiatan ini belum maksimal. Ini pas hujan tadi itu saya mikir beres, Masya Allah ini nak udan beres sih kira-kira ono pura ya. Jadi doa saya itu ya Allah moga-moga pas asar ya, maksimal jam 5 nanti bisa terang. Alhamdulillah. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada banyak kekurangan kami di dalam menyiapkan tempatnya dan yang lainnya. Mungkin begitu sambutan dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Lanjutkan ke acara selanjutnya, penyaluran secara simbolis bantuan beras dari PCIM Muhammadiyah Sudan kepada Pondok Perkampungan Ainul Yakin. Diaturkan terima kasih, thank you very much. Kameranya sudah langsung dipakai, digunakan untuk sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan bantuan yang telah diserahkan secara simbolis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Melanjutkan ke acara inti, yakni Tausiah Ramadan 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sahman LC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada sore kali ini belum bisa bergabung bersama kita. Yang saya hormati pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunung Kidul, PCM Tepus, PRM Karangtengah, dan juga yang saya banggakan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Sudan. Yang saya hormati pengurus Pondok Perkampungan Ainul Yakin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau semuanya, sehingga bisa mendampingi anak-anak kita untuk terus menjadi orang yang tentunya selalu berbakti dan juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, jamaah serta anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kita dipertemukan di kesempatan sore kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan juga Allah memberikan kemudahan agar kita bisa menjalankan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan sore kali ini saya secara khusus bisa bersilaturahim dengan santri, dengan pengurus, dan juga dengan Bapak Ibu semuanya di Pondok Perkampungan Ainul Yakin ini, tentunya dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita di bulan Ramadan ini bersyukur di tahun ini masih diberikan kesempatan. Banyak orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita, yang tahun kemarin masih bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan, tetapi di tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri punya teman di Jakarta. Ketika kita bertemu beberapa bulan yang lalu itu masih sehat, masih berfoto bersama. Tetapi tepat tanggal 1 Ramadan saya mendapatkan kabar beliau meninggal. Posisinya setelah pulang dari umroh. Maka ini membuktikan bahwa ternyata Allah memberikan kepada kita hidup itu adalah nikmat yang sangat besar. Bayangkan setiap malam Bapak Ibu, kita biasanya kalau bangun tidur itu bacanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan,
dan hanya kepada Allah lah kami dikembalikan. Berarti tidur kita itu adalah gambaran dari kematian. Tetapi oleh Allah kita terus setiap pagi masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara yang Masya Allah. Apalagi di sini itu masih banyak pepohonan, seger. Kalau kita agak ke bawah ke Jogja, kalau jam 12 itu panasnya itu Masya Allah. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah. Makanya Bapak Ibu jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di sisa memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita upayakan untuk terus memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Karena tentunya yang namanya Ramadan itu adalah sebagai madrasah. Ramadan itu sebagai sekolah. Jadi yang sekolah itu bukan hanya anak-anak kita, bukan hanya para santri, itu bukan. Tetapi Allah menjadikan bulan Ramadan itu sebagai sekolah untuk kita semuanya. Jadi yang ibu-ibu itu juga tetap sekolah di bulan Ramadan. Bapak-bapak juga sekolah di bulan Ramadan. Bedanya kan bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sekolahnya tidak pakai seragam, tidak pakai seragam malah lucu, kan ya? Makanya kemudian Ramadan itu sebagai madrasah, sebagai sekolah. Makanya yang namanya sekolah itu kan harapannya setiap kita yang belajar di dalamnya nanti setelah selesai, setelah lulus menjadi pribadi yang berkualitas. Jadi anak belajar itu harapannya menjadi orang yang berkualitas, bisa bermanfaat untuk yang lain. Sama dengan kita di Ramadan. Ramadan itu mengajarkan yang pertama bahwa Ramadan itu sebagai madrasah untuk mensucikan diri kita masing-masing. Makanya siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan yang kuat, yakin bahwa puasa ini merupakan ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian ihtisaban, kita selalu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka janjinya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, ibu-ibu kira-kira selama kita hidup di dunia ini punya dosa atau enggak, Bu? Punya. Kenapa jenengan dapat dosa? Banyak. Nah, banyak. Kadang dosa yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak kita sengaja. Bahkan kita itu kadang melakukan dosa itu tidak disadari. Makanya kalau kita memohon ampunan kepada Allah itu bukan hanya dari dosa-dosa yang kita sengaja. Karena yang namanya dosa itu kadang tidak pernah kita sadari. Misalnya nopo? Misalnya niki sing kata-kata itu nek tiyang sampun kumpul niku biasanya sing dibahas niku macem-macem. Kadang nek sing dibahas nerempet tanggane. Nah, niku termasuk dosa apa mboten? Dosa. Kadang meriksani tanggane tumbas motor anyar. Terus teng ati kita kok rasane ora seneng.
rasane malah kemremut dadi kaya-kaya nek wong duwe nikmat niku rasane dadi loro ati teng ati kita. Niku namane iri, namane hasad. Niku dosa napa mboten? Dosa. Nah, jadi kadang sesuatu tidak kita sadari itu kemudian menjadi dosa. Padahal hal yang seperti ini kadang kalau kita apalagi hidup di desa, yang ngapunten kula KTP kula niku Ngalang Gajang Sari. Jadi kula asline Magelang, kemudian saya menikah dengan orang Gajang Sari, orang Ngalang. Jadi saya orang Gunung Kidul juga. Itu kadang kalau di desa itu yang kadang yang seperti ini itu kadang tidak bisa kita hindari. Melihat tetangga kita beli apa itu rasanya berat. Makanya kemudian puasa Ramadan ini salah satu wasilah kita, cara kita untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik itu kita sadari maupun tidak kita sadari. Nah, maka yang namanya Ramadan itu harapannya adalah kalau kita sudah selesai di bulan Ramadan ini, maka harapannya kita bisa bersih dari segala dosa. Walaupun yang namanya dosa biar hilang, agar dihapus oleh Allah, itu tidak harus menunggu bulan Ramadan. Tetapi Rasulullah SAW itu aslinya setiap hari kita, walaupun tidak di bulan Ramadan, itu ada momentum, ada kesempatan untuk menggugurkan dosa. Kapan itu? Rasulullah mengatakan as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna. Jadi dari sholat subuh sampai duhur sampai asar dan seterusnya, itu aslinya adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya kenapa sholat itu paling penting? Karena sholat itu adalah cara kita menghapuskan dosa setiap hari. Jadi kita sebagai umat muslim, itu hariannya itu ada momentum kita itu dibersihkan dosa kita. Makanya yang pertama yang harus kita selalu perhatikan di dalam kehidupan kita itu memang yang pertama itu adalah sholat. Bahkan Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Bahkan amalan pertama yang akan dihisab nanti di akhirat adalah masalah kualitas sholat kita. Nah, makanya kadang kita kan kalau sholat sehari-hari itu kadang masih kadang masih kita remehkan. Sudah adzan kadang masih beraktivitas. Kadang kita sudah dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kadang masih nonton TV. Kadang masih nonton HP. Padahal panggilan sholat itu adalah momentum kita sadar bahwa setiap kita itu punya dosa. Dan setiap kita membaca doa di dalam sholat, coba kita bayangkan di dalam doa kita ketika iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Doa pertama yang kita ucapkan ketika sholat itu apa? Memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari perbuatan dosa, agar dosa dengan kita itu dijauhkan seperti halnya Allah menjauhkan antara barat dan juga timur. Kalau kemudian kita sudah terlanjur melakukan dosa, maka doa yang kedua, Allahumma naqqini
minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, semoga Engkau menghapuskan dosa saya sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran maupun noda. Jadi ternyata sholat kita setiap hari itu adalah penggugur dosa. Makanya mari kita perbaiki setiap hari kita, khususnya lagi kita di bulan Ramadan, masalah sholat kita usahakan agar kualitasnya semakin baik lagi. Jamaahnya diperbaiki lagi. Kemudian al-jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya itu juga merupakan penghapusan dosa. Jumat itu hari yang terbaik bagi umat Islam, hari idnya umat Islam. Makanya kemudian Jumat juga sebagai penggugur dosa. Nah, termasuk Ramadan ila Ramadan atau Ramadan kepada Ramadan yang lain itu juga sebagai penghapusan dosa. Maka inilah yang disebut dengan tazkiyah. Kita membersihkan diri kita, diawali dari kita melakukan kewajiban yang telah Allah tentukan kepada kita, yaitu dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, yang itu akan menghapuskan dosa. Ditambah setiap malam, apalagi sekarang musim hujan, setelah buka kita capek setiap siang beraktivitas, kita harus sholat isya diteruskan dengan sholat tarawih. Capek napa mboten? Capek. Tetapi tetap kita lakukan. Kenapa? Kita yakin man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka janjinya juga akan diampuni dosa yang sudah lalu. Nah, maka jangan sampai kita itu terlewatkan. Ya. Kita itu kadang kalau masuk bulan Ramadan kan dianggap sebagai sesuatu yang normal, setiap tahun pasti datang, rutinitas. Jadi yang misalnya ibu-ibu yang sudah ada yang udah 60 tahun di sini, ibu-ibu ada ya, berarti sudah puasa berapa kali? Berkali-kali. Kalau dihitung setelah balik katakan 15 tahun, berarti sudah 45 kali puasa. Jadi kadang kita menganggap puasa itu biasa, wong setiap tahun pasti datang. Padahal kalau kita melihat generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, ya. Oh, yes. Jadi para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah siap. Dengan cara apa? Meminta kepada Allah agar diberikan hidup di bulan Ramadan. Gitu. Jadi jangan sampai Ramadan datang kepada kita, tetapi Allah tidak mengampuni dosa kita. Bahkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, belum mengatakan roghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fala yughfaru lahu. Celaka bagi seseorang yang Ramadan datang kepada dia tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, Ramadan sebagai madrasah, sebagai sekolah untuk mensucikan diri kita. Yang kedua, selain kemudian kita memperbaiki untuk diri kita dengan cara kemudian kita menghilangkan dosa dengan kita beribadah kepada Allah,
maka berupaya Ramadan itu sebagai cara untuk bisa peduli kepada orang lain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan di dalam sebuah hadis, Nabi itu sangat dermawan. Tetapi dikatakan fakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi minarihil mursalah. Dan kedermawanan Rasulullah, kebaikan Rasulullah di bulan Ramadan itu melebihi angin yang berhembus. Artinya nyah-nyoh, jadi loman kepada yang lain. Makanya kita itu kalau di bulan Ramadan itu Masya Allah, bukan hanya di kota, di tempat di desa istri saya itu setiap sore juga menyiapkan berbuka puasa. Jadi walaupun keterbatasan itu ada di masyarakat, tetapi sadar bahwa puasa itu momentum kesempatan kita untuk selalu berbagi. Bahkan janji orang yang selalu memberikan, ya, memberikan kepada orang lain apa? Manfaat toroso iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Kalau kita itu memberikan sesuatu untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya kita yang memberi tadi mendapatkan pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang kita berikan makan. Makanya kalau di Jogja itu kan luar biasa, di masjid-masjid besar kayak di Jogokarya itu menyiapkan 400 paket, ya, makan setiap sore itu 4.000 itu di sana. Karena yakin apa? Orang yang memberikan sesuatu makanan kepada orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ditambah lagi Allah itu luar biasa, ya, memberikan syariat dengan sempurna. Dengan cara apa? Nanti di akhir bulan Ramadan ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu zakat fitrah. Berapa kilo? Biasanya kita 2,5 kilogram. Kalau di zaman Nabi itu 4 mud atau 1 sok. Ya kalau di Muhammadiyah 1 mud itu 0,6 kilogram. Berarti kalau kali 4 ya sekitar 2,4 sampai 2,5 kilogram. Nah, itu yang kita tunaikan. Dan zakat fitrah itu tujuannya apa? Oleh Majelis Tarjih, ya, dikatakan bahwa yang namanya zakat fitrah itu yang pertama adalah tuhrotan lisoim, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Jadi melengkapi semua ibadah yang kita lakukan, ya, di bulan Ramadan, maka kita tutup dengan zakat fitrah. Jadi yang namanya zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal kan harus ada nisabnya, 85 gram emas. Harus ada haulnya, setiap tahun dibayarkan sekali. Tetapi kalau zakat fitrah itu nggak ada nisab. Selama kita itu punya makanan di tanggal 1 Syawal, maka ada kewajiban kita untuk membayar zakat fitrah. Untuk melengkapi, untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Yang kedua apa? Wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Dan ternyata Ramadan itu sempurna. Bukan hanya madrasah bagi kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita, untuk menghilangkan dosa-dosa kita, tetapi juga Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi. Makanya teman-teman dari PCIM Sudan yang sudah menginisiasi kegiatan kado Ramadan ini, itu kita doakan
agar ini menjadi salah satu amal jariah bagi mereka. Amin. Karena teman-teman Sudan ini setiap tahun saya melihat terus ya kegiatan teman-teman PCM itu selalu memberikan kado Ramadan. Biasanya di panti asuhan dan sebagainya. Ya. Makanya ini sebagai salah satu aplikasi mempraktikkan apa yang disebut dengan cara kita berbagi kepada sesama. Ya, maka tentunya doa yang terbaik ya untuk teman-teman semuanya yang berpartisipasi dan kepada kita semuanya, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita keberkahan di dalam hidup ini, dan mudah-mudahan setelah kita menyelesaikan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, semoga kita semuanya dijadikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sebagai pengingat kita semuanya bahwa ada tujuan yang ingin Allah sampaikan kepada kita dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah agar kita bersih dari dosa yang mungkin dosa itu tidak pernah kita sadari. Yang kedua adalah kita belajar untuk selalu berbagi dan juga kita selalu peduli kepada sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Terakhir, doa yang terus harus kita panjatkan adalah semoga Allah selalu menerima ibadah kita di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sahman LC atas tausiah Ramadan pada sore hari ini. Sebelum kita akan dengarkan sambutan dari Ketua PCIM Sudan, terlebih dahulu kita saksikan penampilan dari Ainul Yakin Putri Bangkit Sri Asih Ngawen. Kepadanya waktu. Diciptakan seorang insan lembut hati Pak.
Lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni sambutan Bapak Ketua PCIM Sudan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Yang terhormat ya, pimpinan cabang Muhammadiyah Tepus Ustadz Waluyo. Kemudian yang terhormat pimpinan ranting Muhammadiyah Karangtengah Pak Suradi atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat Kepala Urusan Agama Daerah Tepus. Kemudian yang terhormat pimpinan Ainul Yakin Abi Guru Isma. Kemudian yang saya hormati segenap perangkat dusun, tokoh masyarakat. Kemudian yang terhormat pimpinan Ainul Yakin Abu Guru Isma Al-Matin. Kemudian yang saya banggakan sahabat saya Ustadz Faras Abian selaku perwakilan dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Pakistan. Kemudian rekan-rekan dari kru 249 foto dan video. Kemudian yang saya hormati Ustadz Sahman LC selaku pembicara pada kesempatan kali ini. Kemudian tak lupa kepada teman-teman panitia penyelenggara yang telah mensukseskan berlangsungnya acara pada sore hari ini. Kemudian yang tak lupa kepada orang-orang yang saya banggakan, yang saya hormati, dan yang saya sayangi, segenap teman-teman dan masyarakat Ainul Yakin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa bertemu. Bapak Ibu ya, yang saya hormati ya, alhamdulillah ini masih berpuasa. Siapa yang tadi buka? Yang minum ada? Nggak ada. Yang makan? Nggak ada. Yang wudhu 3 kali tapi yang keluar 2 kali? Ya. Umurnya 3 kali, keluarnya 2 kali. Ada ngacung? Ada. Oh, tapi saya yakin pasti di sini semuanya berpuasa. Kira-kira kita puasanya berapa lama? Berapa? Dari waktu subuh sampai isya, betul? Betul ya? Sampai isya apa sampai asar? Sampai isya. Oh iya. Sampai maghrib. Nah, insya Allah sebentar lagi siapa yang mau berbuka puasa? Mau ya? Maunya makan apa? Makan ikan. Kemudian minumnya minum apa? Teh ya. Gak mau es buah? Gak mau. Es jeruk? Mau, bilang sama panitia. Oke, nanti disiapkan. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini mewakili segenap panitia yang tentunya saya banggakan. Ada beberapa laporan yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu ini adalah
sebuah kesempatan yang mulia bagi saya dan kawan-kawan, dan tentunya ini adalah sebuah kehormatan bagi saya karena saya selalu meyakini ketika kita duduk dalam sebuah majelis pasti terdapat malaikat yang menaungi kita. Bapak Ibu lihat malaikat di atas? Ada yang lihat malaikat? Coba yang ngacung lihat malaikat? Wah, ada lihat malaikat? Ya, maksudnya adalah semoga kita selalu senantiasa diberikan keberkahan. Bapak Ibu mohon izin melaporkan dari apa yang insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, tentunya ini adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kami mampu mengajak segenap para muhsinin dan donatur untuk menyalurkan 250 kg beras di penyaluran yang pertama. Kemudian yang kedua, insya Allah kita akan salurkan 1080 kg beras. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kita juga akan memberikan amanah kamera sebanyak 2 buah. Kemudian kami juga insya Allah menyampaikan amanah dari para donatur untuk memberikan HP iPhone 13 ya. Kemudian juga kita akan tunaikan amanah untuk memberikan mikrofon, kemudian tripod, lighting, penunjang dakwah yang semoga semuanya kita diberikan keberkahan. Kalau kata orang, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Di sini sudah ada yang usianya 1000 tahun? Belum ya? Belum. Tapi mau nggak pahalanya sebesar 1000 tahun atau 1000 bulan? Karena sebentar lagi di 10 hari terakhir kita akan mendapati bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, bukan tahun. Nah ini monggo silahkan kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian tak lupa insya Allah di bulan yang akan datang kita akan menyalurkan beras di tahap yang selanjutnya sekitar 200 kg. Kemudian tak lupa kegiatan yang kita laksanakan pada sore hari ini itu didukung dan disupport oleh 249 foto dan video. Tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian tak lupa acara ini juga didukung oleh rekan-rekan dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Pakistan. Kemudian acara ini juga disponsori oleh Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rumah Zakat Baitul Mal Munzalin, dan Persatuan Pelajar Indonesia Sudan. Kemudian kami juga bekerjasama dengan media partner yaitu Suara Muhammadiyah, Suara Aisyah, It Times, dan Sajadah.id. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ala kulli hal Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan di sini adalah semata-mata bentuk rasa syukur kita kepada orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Disampaikan, man la yashkurun nas la yashkurullah, atau kebalikannya, man la yashkurullah la yashkurun nas. Barang siapa yang tidak mengucapkan rasa syukur kepada manusia, maka sejatinya dia tidak mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan. Mari Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada bulan yang penuh dengan ampunan ini, kita berdoa kepada orang-orang yang telah membantu
dalam mensukseskan acara kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua kebaikan, semua rezeki, dan memberikan kesehatan dan afiat kepada kita semuanya. Dan kita berdoa yang paling penting adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah mau berbuka atau belum? Mau saya berbicara apa? Berhenti? Oh sudah berhenti ya? Ya berarti membosankan. Ya. Lebih suka saya bicara atau lebih suka makan? Buka puasa ya? Ada yang mau menari lagi? Hah? Tadi kan tari Aceh ya? Ada yang mau menari Jogja? Yang silat bisa? Oh dokumentasi, oke. Katanya suruh foto dulu baru buka puasa. Ajaran dari mana ini foto dulu baru berbuka puasa? Oh Twitter ya, oke boleh. Monggo. Baik, terima kasih Ketua dari Muhammadiyah Sudan. Monggo kepada teman-teman dari Muhammadiyah Sudan, kemudian Yayasan Ainul Yakin, silakan bisa foto bersama. Monggo Mas Dimas dan rekan-rekan semuanya. Bapak-bapak monggo. Bapak Ibu, Bunda Somi, Bunda Ana. Monggo Ustadz Sahman. Mari kita berfoto bersama dulu. Gitu. Oke, karena kita akan berfoto. Media. Ya, mari saya tutup ya apa yang saya sampaikan dengan membaca Alhamdulillah dan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.